Shalom Bapak Ibu sekalian, kita ada di segmen baru hari ini. Ini nama segmennya PDT, Podcast di Dalam Tuhan. Hari ini kita udah kedatangan bintang tamu yang tidak lain dan tidak bukan, sangat super sekali. Ini adalah Gembala Bapak Ibu Saudara. Siapa lagi kalau bukan Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Ya, haleluya. Bagaimana Pak Kiki, apa kabar? Puji Tuhan selalu. Jadi gini Pak Kiki, jadi di segmen kali ini kita mau sedikit menginterview Pak Kiki. Ya, bagaimana perjalanan seorang pendeta Kiki Cahyadi dari kecil sampai bisa jadi ketua BPD DKI GBI. Ya, tapi dalam segmen kali ini kita biasa aja gitu Pak. Jadi nggak usah terlalu tegang, santai aja. Nah, sip. Jadi santai aja, nggak usah terlalu tegang. Kita ngobrol singkat aja. Ini kayak yang tegang kita dah. Ketua BPD ya. Aduh. Ya Pak Kiki, boleh diceritakan bagaimana sih kisahnya pendeta Kiki Cahyadi ini bisa kenal Tuhan nih? Ya, pertama-tama mungkin saya mau menceritakan tentang awal mulanya saya jadi orang Kristen. Jadi waktu itu saya dikunjungi oleh seorang teman saat saya kelas 2 SD. Tapi ini sebelumnya berarti Pak Kiki dari latar belakangnya non Kristen. Non Kristen, betul. Karena waktu itu keluarga kami itu non Kristen. Lalu ada teman, dia datang ke rumah ngajak ke sekolah minggu gitu. Nah, lalu dia bilang, "Ayo deh ikut ke sekolah minggu." Lalu entah kenapa saya ikut sama dia. Saya ingin tahu apa sih itu sekolah minggu gitu. Akhirnya saya datanglah ke sekolah minggu dan di luar dugaan sama sekali. Itu yang membuat saya aneh bin ajaib. Kenapa saya bilang aneh bin ajaib? Karena sejak saya menginjak ke gereja dan ikut sekolah minggu, saya tuh nggak pernah bolos. Ngerti nggak Mas? Gini, iya. Setiap minggu tuh saya datang terus. Walaupun tanpa orang yang ngajak itu, atau ada? Dia ada. Dia ada. Tapi dia nggak pernah ngajak lagi. Setelah saya datang, saya punya kerinduan sendiri untuk datang sendiri aja gitu. Tapi Pak, sebelum rutin nih setiap minggunya datang ke gereja itu, di agama sebelumnya itu apakah rutin juga ibadah rajin seperti itu? Oh enggak, kita waktu itu kan masih kecil, jadi masih kelas 2 SD. Ngikut aja ya jadinya ya. Iya, jadi teman kita lihat ritual-ritual yang dilakukan oleh orang tua tuh setiap pagi, ya ada ritual seperti itu. Ya cuman ya kita sebagai anak yang baru kelas SD ya kita lihat-lihat aja gitu. Nah jadi begitulah. Nah itu orangnya nggak ketemu ya katanya Pak. Nah ini dia lagi yang aneh bin ajaib lagi nih. Sampai hari ini tuh orang yang ngajak saya sekolah minggu saya nggak pernah ketemu. Padahal saya pengen ketemu. Namanya ingat namanya? Namanya saya jadi lupa. Lupa, betul-betul lupa. Bayangnya kelas 2 SD. Iya. Kelas 2 SD, umur 6 tahun lebih. Tapi Pak selama sekolah minggu itu emang gak bareng dia terus sampai bisa lost kontak gitu? Kan sama-sama, cuman kan rumah dia kan, nah yang rumahnya saya ingat dia tinggal di daerah Kebayoran Lama. Saya di Petamburan, kan cukup jauh. Tuh. Nah berarti itu GBI pertama, itu udah GBI Pak Ki? Maksudnya Sudah. pertama kali diajak itu tuh GBI? Gereja yang saya datangi namanya GB Petamburan. Nah GB Petamburan ini gereja yang boleh dikata mengandung sejarah. Iya. Sejarah di gereja Indonesia. Punya nilai sejarah. Waktu itu masih Opa Mesak ya? Enggak. Almarhum, bukan? Waktu itu gembalanya masih Om Ho. Opaho. Oh, Opaho. Bukan yang di Wahid Hasim? Ya. Iya. Waktu itu beliau menggembalakan 2 tempat. Oh, 2 tempat. Iya. Nah ini saya baru tahu nih. Jadi begitu. Nah setelah itu Om Esa diminta kalau tidak salah sama Om Ho untuk mendampingi beliau di GB Petamburan. Nah setelah itu tongkat estafetnya diserahkan kepada Om Esa, Pak Mesa sebagai gembala di GB Petamburan. Iya, almarhum Opa Mesa ya. Iya. Begitulah kisahnya. Nah, terus waktu itu orang tua marah nggak Pak? Kayaknya orang tua tuh
nggak marah deh. Saya juga bingung tuh kenapa kok orang tua nggak marah gitu. Itu kan, Orang tua fine aja gitu. Nah jadi akhirnya saya setelah sekolah minggu terus bertumbuh, bayangin kelas 2 loh. Itu kita ada kelas-kelas ya. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6. Bayangkan sampai kelas 6 itu yang saya ingat nih, maaf kalau saya salah, saya tuh nggak pernah bolos ke sekolah minggu. Bayangkan tuh. Itu kuponnya banyak tuh. Iya memang saya waktu itu dapat kupon. Ya mungkin kupon itu juga membawa daya tarik ya. Ya daya tarik. Jadi begini, kalau kita datang kita dapat kupon biru 1. Kemudian kalau kita nyanyi, bilangnya bersaksi tapi nyanyi, dapat kupon lagi 1. Kalau kita hafal ayat, nah ini hafal ayat nih, penting hafal ayat firman Tuhan, itu dapat kupon 1. Nah kupon itu warnanya biru. Nah setelah 10 kupon biru ditukar dengan 1 kupon kuning. Nah kupon kuning itulah yang dikumpulkan setiap Natal, dibikinlah semacam kayak bazar. Nah kupon kuning itu bisa ditukar dengan barang-barang. Waktu itu ada pensil, ada trommel, ada buku. Zaman itu ada penggaris, kan zaman itu sekolah ada penghapus. Udah mahal ya di zaman itu Wah, juga. iya orang SD waktu itu bayangkan. Nah aku penasaran Pak Kiki, bagaimana dari ikut sekolah minggu bisa terpanggil jadi hamba Tuhan, jadi pendeta lah ya. Hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan. Itu ada proses, jadi nggak tiba-tiba jadi pendeta, enggak, itu ada proses. Proses yang saya lewati yaitu tadi saya kebaktian sekolah minggu. Setelah sekolah minggu ya kan ada kelas 1 sampai kelas 6. Lalu setelah kelas 6 yang sudah lulus kelas 6 lalu diserahkanlah dari sekolah minggu itu ke remaja. Ke remaja. Jadi kami dipindahkan ke remaja. Lalu saya aktif tuh di remaja juga. Nah, kemudian aktif remaja SMP ke remaja. Nah, waktu kelas 3 SMP saya mengambil keputusan untuk dibaptis. Dibaptis. Saya masih ingat tanggal baptis saya itu. Tanggal 6 Maret 1977. Ayo, bayangkan. Tapi itu atas persetujuan orang tua juga atau gimana tuh Pak? Oh, itu saat itu kayaknya orang tua tuh tidak mempermasalahkan saya dibaptis. Bahkan kalau saya tidak salah, saat itu pun orang tua saya akhirnya sudah terima Yesus juga. Oh iya. Dia sudah terima Yesus juga. Gitu. Kalau nggak salah Oma Katolik ya? Enggak ya? Enggak. Pokoknya mereka latar belakang dari agama lain. Setelah itu mereka percaya Yesus, jadi orang GBI. Gitu. GBI guys. Jadi di GBI Petamburan. Oke. Berarti dari remaja ini juga di GBI Pertamburan ya Om ya untuk kegiatannya, aktifnya. Bukannya aktif lagi, sangat aktif. Dulu ya kami tuh saking aktifnya. Kenapa kami aktif? Karena saat itu kami mengalami, kami nih teman-teman termasuk saya. Ya, saya teman-teman, jadi kita bilang kami itu mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Nah, cinta mula-mula itu dengan Tuhan, waduh rasanya membara di hati terus. Jadi kita rindu pengen ke gereja setiap minggu, rindu pengen ketemu teman-teman di ibadah. Terus kita juga tuh ada kegiatan-kegiatan. Jadi remaja itu kegiatannya banyak, cukup aktif. Yang saya ingat adalah kita tuh setelah ibadah siang hari kita ngumpul di Senayan, kita main volley. Oh pasir ya, volley pasir ya? Iya. Waduh, kita main volley. Itu tempat kumpul kita tuh jadi berfellowship lagi. Bayangkan udah ketemu di gereja, ketemu lagi di lapangan volley. Wah, pokoknya sangat asik deh waktu itu. Ya, jadi nggak kenal waktu tuh, pulang malam pun happy aja. Itu umur berapa tuh Pak Ki? SMP SMA lah. SMP SMA berarti 15 ya, 14-15 ya. Ya kurang lebih begitulah, nggak ngambil untung lah. Gitu. Lalu berarti bertemu Ibu Meli di? Oh itu lain lagi kisahnya. Oh kisahnya. Nah Ya. ini boleh dong ceritain dong. Gimana? Jadi gini, sebentar dulu ya. Saya setelah aktif di remaja, kemudian saya dapat kepercayaan dipilih jadi ketua Komuda.
Oh ini dari saking Proses-proses aktifnya itu ya Pak ya. ada, makanya saya bilang tadi prosesnya panjang. Ya, jadi ketua Komuda tuh saya bayangkan kalau saya tidak salah 13 tahun saya jadi ketua Komuda. 13 tahun. Antara 13-14 tahun jadi ketua Komuda karena waktu itu nggak ada yang mau gantiin. Iya. Jadi saya terus akhirnya mimpin bagi ketua Komuda. Dan yang menarik lagi waktu itu Komuda zaman saya itu ibadahnya siang jam 3. Orang waktu itu zaman saya Komuda tahun berapa itu? Tahun 80-an kali ya. Jam 3 kebaktian jarang. Mana ada orang kebaktian jam 3. Kalau sekarang ibadah jam 1, jam 3, jam 5 pun udah banyak. Zaman itu mana ada orang ibadah kebaktian jam 3. Kita bikin, tapi puji Tuhan hari itu saat itu ya Tuhan bekerja dengan caranya. Itu masih pakai gedung seminari ya? Enggak, pakai gedung Petamburan. Gedung Petamburan ya? Gedung Petamburan sudah gedung baru dan kita ibadah di lantai 4. Oh iya, itu pasti belum ada lift tuh Pak Kiki. Iya, belum ada lift, kita naik tangga. Kalau capek jerosot aja turun. Aduh. Terus tadi gimana nih mau ceritain ketemu Ibu Meli Nah gimana? itu gini, setelah kami aktif di remaja, kami aktif di pemuda. Nah kami membuat vokal group. Namanya vokal group Mas Muria. Oh. Oke, berarti ini masih dalam kegiatan remaja ya Pak ya? Remaja dan pemuda. Pemuda itu udah umur pemuda Remaja itu. pemuda itu udah dimasuk. Karena waktu saya udah ketua pemuda kan. Terus kita aktif bikin lagu vokal group Mas Muria. Nah awalnya lagi, awalnya kenapa dibentuk vokal group Mas Muria itu ada awalnya juga ada kisahnya. Kisahnya waktu di DKI diadakan lomba festival vokal group. Festival remaja pemuda gitu. Saya ingat tuh waktu itu yang juara pertama pemuda itu dari GBI Nasaret dari Tebet. Ya terang aja mereka orang-orang vokal group yang terkenal, banyak orang Ambon. Ini sekarang jadi GBI Tebar Dalam bukan sih? Iya betul. Ya. Wah itu dia kalau nyanyi udah keren dah. Jadi juara 1. Kita juara 3 apa juara saya lupa tuh. Pokoknya kita ikut. Nah dari setelah festival itu kita bilang gini, kayaknya sayang ya kalau kita bubarkan ya. Kita udah bentuk, udah sering latihan. Gimana kalau kita lanjutkan? Nah akhirnya dibentuklah nama vokal group Mas Muda dan itu diberi nama oleh Tante Oli. Tante Oli yang kasih nama Mas Muria. Tante Oli itu adalah ibu gembala di GB Petamburan setelah Omesa menggantikan Opaho ya. Gitu. Oke, berarti ketemu Bu Meli itu di Mas Muria itu. Nah iya, dari situ kita udah ikut dari festival, terus ikut vokal group Mas Muria. Sampai bayangkan ya, fokus Mas Muria itu kita ini loh pelayanan ke gereja-gereja dan juga ke luar daerah. Bayangkan. Jadi kita pelayanan tuh ke luar daerah. Waktu itu saya ingat kita bergabung atau bersama-sama dengan PPIO. Apa itu PPIO? Apa itu? Pekabaran usah jadi lupa ya. PPO, pelayanan pekabaran Injil Oikumene. Pelayanan pekabaran Injil Oikumene. Bukan Papung Oil loh. Itu merek minyak angin. Jangan nih. Jadi PPIO ya, pelayanan pekabaran Injil Oikumene. Itu waktu pembicaranya Pak Pendeta Suprapto almarhum Pak Suandoko yang masih hidup sampai sekarang. Ya kita sampai pernah ke Sumatera Selatan, kita sampai keliling Pulau Jawa. Bayangin dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Gitu. Nah, disitulah mungkin ketemu ya akhirnya. Akhirnya jadilah saya Bapak Ibu. Saya lahir berapa belas tahun kemudian lah pokoknya. Waktu itu masih di awan-awan. Lalu itu habis itu mengembalakan udah belum mengembalakan dong, masih jadi pendeta pagi kayaknya itu ya. Iya enggak, begini. Diangkat dulu ya. Begini, setelah saya melayani Komuda, nah terus saya diangkat lagi jadi ketua dewasa muda. Nah sementara saya jadi ketua Komuda waktu itu pun, nah itu tahun 92 saya ingat waktu itu Omesa gembala di Petamburan bilang begini, siapa yang terbeban mau melayani di satu cabang yang namanya di Saribumi Indah di Karawaci. Oh ya GBI Saribumi ya. Nah
karena saya dulu aktif di remaja, aktif di pemuda, ikut retreat remaja. Waktu di retreat remaja tuh saya ingat saya pernah bernasar. Nah ingat nih, saya pernah bernasar. Ganti posisi dulu ya. Ini kayaknya mesti deketan ya, Jo? Deketan ya? Enggak, oke cukup. Oke lanjut. Nah pernah bernasar mau jadi pelayan Tuhan. Aduh saya mau melayani Tuhan lah gitu. Nah bernasar tuh di retreat di remaja waktu itu. Nah kemudian di ketua pemuda pun waktu itu setiap tahun kita bikin retreat. Bayangin setiap tahun bikin retreat. Iya. Bayangkan. Sekarang anak muda sekarang mau retreat mah susah. Lebih suka di rumah. Iya. Waktu itu waduh rasanya kalau bisa retreat tuh sukacita sekali ya. Kita ngumpul, kita nginep, kita diberkati dengan rohani dan seringkali ada lawatan-lawatan Tuhan gitu. Nah, akhirnya waktu itu ada gereja yang membutuhkan gembala. Nah, disitulah saya bilang aduh Tuhan ini kayak ini kesempatan saya untuk bayar nasar. Nasar tuh mesti dibayar loh. Alkitab bilang bayarlah nasarmu. Kesempatan saya bayar nasar. Akhirnya Om Esa tanya, kamu bentar Kiki mau ke Saribumi? Mau Om. Ini kesempatan saya bayar nasar. Saya diutus lah. Saya masih ingat sampai sekarang. 16 Januari 92 saya diutus diperkenalkan dengan jemaat di sana. Nah bayangin jemaatnya itu tinggal 12 jiwa seperti murid Yesus. Bayangkan. Itu tuh pengalaman yang bersejarah buat hidup saya. Makanya saya gak pernah lupa tuh tanggal tuh 16 Januari itu hari Minggu 1992 saya diantar sama Om Esak dan Pak Kiki Rusmin yang dampingi beliau. Kita ke Saribumi, diperkenalkan lah. Inilah nanti gembala gitu. Nah orang sana lihat nih gembalanya emut-emut nih. Tapi jangan amit-amit. Itu umur berapa tuh Pak Ki? Pertama kali diminta jadi gembala. Sekitar 30-an ya. Oh udah menikah berarti dong itu. Udah 30-an ya 30-an lah. Waktu itu saya masih PDP ya. Iya. Kalau di GB itu kalau nggak ada yang belum tahu ada jenjangnya ya Pak Kiki ya. Iya PDP, PDM, PDT. DT gitu. T-nya tadi jangan dibaca tua ya. Pendeta Itu Tuhan. pendeta. Oke. Jadi begitu. Jadi itulah kisah bagaimana Tuhan tuh mengarahkan dan memanggil hidup saya gitu. Jadi kalau saya nih nah kemudian saya kan dikasih kayak saya juga punya kerinduan. Saya pengen sekolah Alkitab nih. Saya kan nggak pernah ngalami mengenyam di sekolah Alkitab. Iya. Berarti hanya belajar dari Iya, praktek ya. belajar dari buku atau ikut STE dan sebagainya. Tapi saya bilang Tuhan saya pengen ikut yang formal gitu. Sekolah Alkitab. Nah, tapi nggak pernah bisa karena apa? Situasi kondisi waktu tidak memungkinkan. Ya. Akhirnya ketika Tuhan kasih kesempatan saya mengembalakan, disitulah saya mulai mengambil keputusan nih, apakah saya full time atau saya melayani seperti ini, tetap kerja tapi melayani gitu. Tapi saya berpikir kayaknya saya nggak bisa ibaratnya ini diri di atas dua perahu. Betul. Mesti saya ngambil pilihan, tapi kan nggak segampang itu. Kita tinggalkan kerjaan, kita mengabdi pelayanan kan ibaratnya ini kan langkah iman yang perlu betul-betul kalau bukan panggilan jangan sampai nanti di kemudian hari kita jadi menyesal. Iya. Akhirnya saya minta tanda sama Tuhan. 1 tahun. Tuhan, tandanya begini Tuhan. Saya ini kan sekarang bekerja. Saya melayani. Saya juga mengembalakan. Saya jadi melayani di Petamburan juga. Tuhan, kalau boleh Tuhan kasih kesempatan saya khotbah di mana aja gitu. Entah di persekutuan atau di mana terserah. Dan persembahan kasih yang saya dapat minimal sama dengan gaji saya. Nah, Saya bikin itu, bikin semacam apa kayak sama Tuhan tuh kayak nego. kayak nego gitu sama Tuhan. Gitu. Bener loh, Tuhan buktiin loh. Ada aja tuh undangan pelayanan tadi persekutuan ini, persekutuan ini, khotbah. Dan persembahan kasih yang saya dapat dikumpulin sama seperti gaji saya. Bahkan kadang bisa lebih. Dan saya uji setahun loh.
Dan anehnya lagi, setiap tahun itu nggak ada yang minus, nggak ada Iya. yang kurang. Minimal pas atau lebih sedikit. Iya. Di situ saya bisa melihat, oh ternyata Tuhan mau kasih tahu gini, tuh. Kalau soal pelihara bisa. Tuhan, aku nih bisa pelihara kamu. Iya. Gitu. Akhirnya saya udah mantep dah. Kalau emang Tinggalin. panggilan gak usah takut gitu Nah, ya. itu intinya guys. Akhirnya saya tinggalkan kerjaan saya. Waktu itu saya kerja dapat mobil dinas. Gitu. Nah, saya kerja udah lama loh, belasan tahun tuh, 18 tahun apa hampir 20 tahun. Ya, waktu saya ngundurkan diri, saya nggak dapat apa-apa loh dari kantor. Ini pabrik air minum itu kan Bagi ya. Nah itu kita distributor, kita nggak sebut dan nama perusahaan. Iya nggak sebut. Jadi itu kita tuh terakhir jadi distributor minuman yang terkenal lah sampai hari ini. Gitu. Di perusahaan itu, begitu saya mundur diri, ya udah keluar aja begitu. Terus nggak lama kemudian mobil saya ditarik, karena kan mobil dinas. Iya dinas. Gitu. Nggak ada tuh ucapan terima kasih, dapat kan 3 bulan gaji gitu kan, ada harapan. Iya biasanya gitu kan. Nggak dapat, cuman gaji terakhir doang dapat. Coba bayangkan. Tapi ya di situ Tuhan ajar apa? Kita nggak boleh berharap sama manusia. Iya. Kita hanya berharap sama Dia saja, sama Tuhan saja. Jadi begitu kisahnya. Jadi panjang. Nah kemudian kan saya mau sekolah kitab tuh kan nggak pada tercapai. Satu kali setelah saya full timer nih, kan udah full timer nih, saya akhirnya full timer di Petamburan. Jadi saya mulai di Petamburan dan setiap minggu sama Rebo saya ke cabang itu, ke Saribumi. Jadi begitu tuh apa jadwalnya. Kalau ada tambahan khusus ya ke sana, ke Saribumi, ke Karawaci. Ya udah pasti seminggu 2 kali, Minggu sama Rabu. Rabu tuh saya besuk jemaat sama PRT, persatuan rumah tangga yang kita bangun. Berarti ini tuh masih di umur 30-an ya Pak ya? Ya, Dari sudah. semuanya itu terjadi tuh. Sudah mulai udah meningkat lah 40-an gitu. 40-an meningkat. Waktu itu kan saya punya anak masih Han sama Andres. Ya. Nah, terus gini. Waktu saya udah 3 bulan ya. Kalau saya full timer tuh bulan Maret tahun 94, saya ingat. Bulan Juni seminari buka pendaftaran. Seminari Petamburan. Saya lagi di ruangan saya di GB Petamburan, tiba-tiba Om Esa masuk ke ruangan saya. Ki, gimana Ki? Baik. Ki, kamu mau soal kitab nggak? Dia nawarin. Ki, kamu soal kitab nggak? Waduh Om, itu sebenarnya kerinduan hati saya dari sebelum-sebelumnya. Cuman saya nggak bisa melakukan karena banyak faktor gitu. Udah, kalau kamu mau, kamu ambil formulir, kamu isi, saya rekomendasi kamu kuliah. Bayangkan coba. Itu 94 tuh, tahun 94. Akhirnya saya udah ambil formulir, Om Esa tanda tangan, rekomendasi, saya kuliah. Jadi saya kuliah, sudah berumah tangga, sudah pelayanan di Saribumi. Ya, jadi dosen-dosen yang ngajar kan kenal dong sama saya, gitu. Iya. Ya mungkin karena kenal kali, jadi nilai dikasihnya bagus-bagus mulu. Begitu. Jadi saya kuliah tuh. Saya kuliah dari awal. Saya ikut MKDU loh, bayangin. Saya ikut Pancasila, Iya, Bahasa mata kuliah Indonesia. dasar umum ya. Ikut dari nol. Pokoknya saya dari nol. Dari nol saya kuliah. Bayangin, jam 7 udah mesti masuk kuliah. Jam 7 pagi udah masuk kuliah. Semester pertama saya ambil SKS 23. Banyak loh 23. Banyak banget. Aduh, pokoknya saya ada waktu, pokoknya saya. Dan puji Tuhan ya mungkin kan itu kan mesti di ACC kan, SKS Iya. kan. Setiap saya ngajukan SKS itu nggak pernah ditolak. Itu mau nolong buat waktu buat saya. Iya biar lebih cepet kan. Iya, itu satu. Yang kedua, uniknya gini, kalau saya kuliah kan ke Petamburan kan deket, tinggal jalan melangkah doang tuh. Kalau bahasa Alkitab sepelempar batu. Ya. Nah itu saya kan kalau ada dosen-dosen nggak masuk, saya ke Petamburan, saya ke gereja, gitu. Dan uniknya lagi, kalau ada dosen nggak masuk, saya masih bisa sempat ikut besuk. Coba bayangin, saya ikut besuk coba. Lagi kuliah bisa ikut besuk gitu. Tapi pas pulang buru-buru masuk kuliah lagi. Gitu. Pokoknya waktunya tuh Tuhan atur sedemikian rupa. Iya. Nah terus udah kuliah nih ya, kuliah 4 tahun. Nah kemudian waktu saya kuliah 2 tahun, nah itulah Tuhan kasih saya kesempatan lagi. Itu apa?
ke Israel. Oh. Dalam hidup saya pertama kali saya injek luar negeri itu Israel. Wah mantap sekali. Itu kalau nggak salah tahun 96 atau 97. Saya lagi kuliah tuh di Petamburan. Saya minta izin sama dosen. Ya pasti dikasih lah orang mau ke Israel gitu kan. Udah saya pergi ke Israel. Pertama kali injek luar negeri itu ke Israel. Udah gitu nggak tanggung-tanggung. Transit itu di Belanda lagi. Yes. Kita waktu itu naik KLM. Helm apa itu Pak Ki? Kapal Belanda yang terkenal. Oh, Maskapainya pesawat. maskapainya Belanda tuh namanya KLM. Itu punya Belanda yang terkenal. Jadi kita waktu itu ikut dengan rombongan grup pakai pesawat itu. Transitnya di Holland, di Belanda, di Amsterdam. Nginep lagi di Belanda. Waduh, jadi kita injak 2 negara langsung tuh. Israel. Setelah kan injak Mesir, injak Yordan. Oh, bayangkan itu sekali pergi ke luar negeri itu nggak tanggung-tanggung. Bisa sekali dayung 2-3 pulau terlewati. iya, bayang Tuhan kasih. Itu tuh memang itu berkat yang Tuhan kasih secara khusus karena Tuhan lihat panggilan yang saya lakukan, saya bayar nasarnya. Betul. Begitu. Nah, kemudian bayangan aja Indonesia aja banyak yang saya belum kunjungi. Tahu-tahu udah bisa ke Israel. Sampai hari ini ada kota yang belum saya tahu loh. Contohnya Makassar, saya belum pernah ke Makassar. Toraja, Sulawesi Tengah belum. Kalau Sulawesi Utara saya udah sampai Manado. Udah. Cuman kalau ke Gorontalo belum. Papua saya udah sebelum sekali. Saya udah sampai di Jayapura. Ambon udah, NTT saya udah, kemarin ke Kupang. Ke Sumba saya udah. Ke Serote udah. Tapi ada beberapa kota di Indonesia tuh yang saya belum kunjungi. Bayangin. Tapi Tuhan kasih langsung berkat ke luar negeri. Bayangin. Nah kemudian ya, tanggung nih saya chat lagi ya. Kan 4 tahun kuliah. Itu kalau nggak salah 160 SKS plus skripsi. Kalau saya nggak salah hitung tuh. Jamir teologi ya. Nah puji Tuhan di situ ada pengerja Petamburan. Waktu itu kan ada komputer. Jadi cepat skripsinya itu bisa dibantu cepat bikin. Ya bikin terus ke pembinanya waktu saya ingat Pak Yonatan Trisna. Pak, terus dia bilang gini, oh nih Kiki nih, ini mesti diperbaiki nih. Oke, perbaiki. Catatan. Terus buru-buru saya lari ke gereja. Sebetulnya orang, tolong dong, ketikin lagi ya. Jadi cepat, perubahannya cepat. Begitu waktunya, ya puji Tuhan lah. Tuhan kasih kesempatan saya kuliah, terus ada orang yang bantu saya di Petamburan, satu tim itu ngerjain bantuin skripsi saya. Singkat cerita, bayangkan saya lulus 4 tahun. Percis 4 tahun saya lulus kuliah. 94, lulus 98. Yang menarik lagi, setelah saya lulus, bulan depan ada wisuda. Jadi saya gak nunggu-nunggu tuh. Jadi dikebut waktu itu. Aduh, saya bilang Tuhan anugerah benar dah, dapat anugerah benar. Saya lulus kuliah langsung wisuda. Karena kan ada yang nunggu. Ada yang nunggu 6 bulan. Ada yang setahun. Ada yang setahun. Ini saya langsung bayangkan. Terus udahlah kita dapat gelar STH. Tahun 98 tuh ya Pak? 98. Bukannya sop tahu ya. Tapi juga bukan sarjana tinggi hati. Nggak boleh tuh. Nggak boleh ya guys. Nggak boleh, iya. Nah satu kali ya ada orang tanya saya, Pak Kiki gimana tuh lulus kuliah udah dapat STH? Biasa aja sih. Biasa aja. Apanya yang beda gitu? Nggak, kadang-kadang memang gini, ada orang yang begitu dia lulus sekolah Alkitab, yang dia lupa adalah dia mulai sombong. Gue udah STH nih. Merasa tahu segalanya gitu ya. Iya, sehingga di pelayanan dia nggak mau disuruh jadi hamba, dia nggak mau. Iya. Padahal kita lupa itu panggilan Tuhan, kita mesti belajar dari betul-betul dari dasar, dari bawah. Nah kalau kita setia itu, nanti Tuhan angkat hidup kita pelan-pelan. Makanya saya selalu pegang ayat itu. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oh, itu pengkhotbah ya itu ya. Iya, pengkhotbah 3:11. Selalu saya pegang. Makanya setelah itu kan di Sari Bumi Indah saya ingat, saya bilang ada nih beberapa anak rohani kita sekolah terpanggil mau sekolah kitab. Bayangin. Itu nggak pernah dalam pemikiran, pada mau. Terus sampai mereka lulus. Bayangin sampai begitu. Akhirnya saya bilang begini sama mereka, ingat loh, ketika kalian lulus dapat STH, kalian nggak boleh sombong.
tetap biasa aja melayani. Ini mah semua anugerah dari Tuhan, saya bilang begitu. Nah, kira-kira begitulah sementara. Luar biasa ya. Teladan dari seorang Bapak Pendeta Kiki Cahyadi ini. Nah, kita sebenarnya masih ada yang mau kita obrolin, cuma nanti kita mau lanjut di episode selanjutnya. Kita mau bahas ini Pak Kiki. Bagaimana kisah pembukaan gereja GBI dulu namanya masih Geraha Pena. Oke. Karena pakai gedung Geraha Pena. Tapi itu nanti buat di episode selanjutnya ya. Tak mau tutup? Oke. Sebelumnya terima kasih banyak kepada para penonton jemaat sekalian yang sudah mengikuti podcast ini, dan ini episode pertama kita. Jadi semoga kedepannya mohon untuk supportnya ya, untuk nonton kisah dari Bapak Pendeta Kiki Cahyadi ini yang sangat luar biasa ya. Oke. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dulu jadi tutup. Ingat hari ini hari kemerdekaan. Oh iya, merdeka. Kita mesti bilang merdeka dong. Ayo kita sama-sama dong. Ayo. 1, 2, 3. Merdeka. Oke. Ngadep sana ya? Oke. Ngadep sana. Ulang ya. Ulang. 1, 2, 3. Merdeka. Oke deh. Nah, kan bagus tutupi merdeka kan? Iya. Iya kan? Oke, Warna sampai putih. ketemu lagi nanti di podcast Dalam Tuhan. See you.